Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezia Cassandra, NIM 1910301088. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan penata laksanaan fisioterapi pada pasien post operasi kanker mamai. Nah, jadi di sini yang pertama-tama yang harus kita lakukan, jadi ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita akan melakukan anamnesis. Nah, setelah itu kita akan melakukan intervensi fisioterapi mulai dari pemeriksaan awal seperti pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign. Setelah itu melakukan intervensi fisioterapinya serta memberikan edukasi kepada si pasien tersebut. Nah, sebelum melakukan tindakan penata laksanaan fisioterapi, kita akan melakukan anamnesis atau pendataan kepada si pasien tersebut. Kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan, lalu tujuan-tujuan dari hal yang akan kita lakukan tersebut kepada si pasien agar pasien mengerti, serta meminta persetujuan kepada pasien, karena apapun yang akan kita lakukan kepada pasien itu harus atas persetujuan si pasien. Nah, dalam melakukan anamnesis, pertama-tama kita harus memperkenalkan diri. Selamat siang Ibu atau Bapak, Assalamualaikum. Saya fisioterapis Kezia Cassandra. Di sini kita akan melakukan intervensi fisioterapi. Nah, pertama-tama saya harus mendata Ibu dulu. Nah, jadi mulai dari menanyakan nama Ibu, dengan Ibu siapa namanya ya Bu. Misalnya Nyonya N. Lalu tanyakan umur. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 38 tahun. Lalu alamat Ibu di mana Ibu? Di Godean. Nah, setelah Ibu kan habis melakukan operasi kanker payudara. Nah, selama beres waktu selesai melakukan operasi tersebut, Ibu merasakan keluhan apa ya Ibu? Nah, umumnya pada seorang yang baru saja melakukan operasi kanker payudara itu mengalami keluhan nyeri di bagian shoulder atau bahu. Saya si Ibu nyebut, ini saya ngerasa nyeri di bagian bahu. Lalu kita tulis keluhan Ibu tersebut di buku catatan yang tadi. Nah, untuk melakukan anamnesis ini kita juga butuh buku catatan dan alat tulis. Nah, setelah menanyakan hal tersebut, kita tanya lagi keluhan lainnya apa Ibu? Apa ada pusing, mual, atau sakit perut, atau yang lainnya? Tidak ada misalnya. Lalu setelah melakukan pendataan dan kita menuliskan, kita mengulangi kembali untuk memastikan kebenaran dari data yang kita tulis. Baiklah Ibu, saya ulangi ya Bu. Nama Ibu Nyonya N, umur 38 tahun, alamatnya di Godean, keluhannya yaitu nyeri pada bahu. Nah, setelah itu si pasien mengiyakan atau membenarkan. Nah, perlu diketahui jika pendataan ini pasien belum mampu atau belum terlalu mampu untuk berbicara, kita bisa menanyakan kepada keluarga yang bersangkutan. Nah, setelah melakukan anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan vital signs atau tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan tanda-tanda vital ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, setelah itu pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi, dan pemeriksaan frekuensi pernapasan. Yang pertama-tama yang dilakukan yaitu kita akan memeriksa suhu pasien. Biasanya menggunakan termometer. Nah, termometer itu termometer air raksa ataupun digital, ditaruh di bagian aksila si pasien. Sembari menunggu, kita akan melakukan pemeriksaan tensi atau pemeriksaan tekanan darah tinggi menggunakan sphygmomanometer pada bagian lengan yang satunya pasien. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita akan mencatat hasilnya, misalnya 130/90 mmHg. Setelah itu memeriksa atau mengangkat hasil dari pemeriksaan suhu di termometer tersebut, 37,5 derajat Celcius. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan dengan cara memegang bagian abdomen si pasien, diukur dalam selama waktu 1 menit, dihitung berapa frekuensi pernapasannya. Di sini didapatkan 22
22 kali per menit untuk pernapasan. Nah, setelah itu melakukan pemeriksaan nadi, pengukuran nadi. Pengukuran nadi dilakukan di bagian sini, dilakukan dengan menggunakan jari, dihitung dalam 1 menit, selang waktu 1 menit. Di sini dihitung dalam selang waktu 1 menit, lalu dihitung berapa yang didapatkan atau hasil dari nadi dalam 1 menit tersebut. Di sini didapatkan 74 kali per menit. Nah, setelah itu setelah didapatkan hasil dari pemeriksaan vital sign, didapatkan jika hasil tersebut normal-normal saja, kita bisa langsung melakukan intervensi fisioterapi pada keluhan si pasien tersebut. Nah, setelah melakukan pemeriksaan vital sign atau tanda vital, serta kita telah mendapatkan persetujuan kepada pasien maupun keluarga pasien, kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisioterapi atau melakukan intervensi fisioterapi kepada si pasien. Di sini karena si pasien mengeluhkan nyeri pada bagian bahunya, kita akan menggunakan yang pertama-tama yaitu alat yang namanya VAS atau Visual Analog Scale. Nah, di sini VAS ini berguna untuk melihat berapa tingkatan rasa sakit dari si pasien. Kita jelaskan kepada pasien, "Ibu, ini ada alat yang namanya VAS. Nah, alat ini untuk mengukur tingkat rasa nyeri yang Ibu rasakan. Di sini terdapat angka 0 hingga angka 10, mulai dari nyeri yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, di sini saya minta Ibu untuk menggeser bagian yang ada tanda panah ke bagian angka yang sekiranya menggambarkan atau mendeskripsikan rasa sakit atau rasa nyeri pada bahu Ibu tersebut." Minta pasien untuk menggeser. Saat pasien sudah menggeser, didapatkan hasil angka 5 atau nyeri sedang. Nah, setelah didapatkan rasa nyeri pasien, kita akan mulai mengukur bagian lengan menggunakan meteran. Kita menggunakan meteran, lalu kita ukur bagian lengannya untuk melihat ada atau tidaknya pembengkakan pada bagian lengan pasien yang nyeri tersebut. Kita lakukan pengukuran dimulai dari angka 0. Didapatkan hasilnya 27. Nah, kita bandingkan dengan bagian lengan yang normal. Jika ada selisih yang banyak, berarti terjadi pembengkakan. Namun jika tidak, berarti tidak adanya pembengkakan pada bagian lengan si klien. Setelah melakukan pengukuran lingkar lengan, kita akan melakukan LGS. Dikarenakan pada saat bagian nyeri pada bahu, maka pasien juga akan mengalami kesulitan dalam bergerak, sehingga tidak atau sulit menggerakkan atau terjadi kekakuan pada sendi di bagian bahu. Kita akan menggunakan alat untuk mengukur LGS. Jadi di sini pada posisi pasien berbaring karena baru post operasi kanker memae. Jadi kita akan minta pasien untuk menggerakkan bahunya semampu pasien tersebut. Kita minta pasien untuk menggerakkan bahunya. Pertama, kita akan ukur sini. Ini lurus. Lalu kita minta pasien untuk menggerakkan bahunya. Nah, lalu seperti ini semampu pasien. Lalu didapatlah hasil. Kita akan mencatat tersebut. Jika si LGS kurang, maka kita harus memberikan intervensi-intervensi yang lebih sesuai komposisi untuk tubuh si pasien. Nah, guna dari pengukuran VAS, pengukuran lingkar lengan, dan pengukuran LGS itu untuk menentukan komposisi dilakukannya latihan atau intervensi exercise pada bagian si bahu pasien untuk mengetahui frekuensi maupun dosis untuk melakukan exercise pada bagian tersebut. Nah, kita mulai masuk ke bagian exercise atau intervensi yang dilakukan untuk memulihkan rasa nyeri atau mencegah adanya kekakuan pada bagian sendi bahu
pasien. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan memberikan exercise, yaitu yang pertama itu breathing exercise atau bagian untuk pernapasan untuk merilekskan bagian seluruh tubuh pasien setelah melakukan post operasi. Banyak macam breathing exercise, mulai dari breathing exercise pernapasan perut maupun pernapasan dada dan pernapasan diafragma. Jadi kita akan minta pasien untuk melakukan breathing exercise, yaitu dengan cara menarik napas secara perlahan-lahan lalu menghembuskan. Kita ulangi hingga 5 hingga 8 kali. Nah, setelah melakukan breathing exercise untuk bagian bahu, jika pasien maksudnya masih mampu menggerakkan anggota tubuhnya, kita akan memberikan yang pertama, yaitu ada yang namanya abduksi. Gerakan abduksi di mana bagian aksila ini akan mengangkat. Jadi kita akan memberikan abduksi seperti ini. Misal posisi pasien yaitu semi flower atau setengah duduk. Kita akan lakukan seperti ini. Kita pasien untuk mengangkat lengannya secara aktif 1 hingga 5 kali. Nah, setelah itu kita akan melakukan gerakan ada yang namanya horizontal adduksi shoulder seperti ini. Angkat, kemudian lakukan pada bagian lengan yang satunya. Nah, setelah melakukan horizontal adduksi, kita ada yang namanya elevasi shoulder, yaitu mengangkat begini, elevasi ke atas 1 hingga 5 kali. Nah, setelah itu kita akan melakukan internal dan eksternal rotasi, yaitu dengan cara memfleksikan siku seperti ini, lalu kemudian melakukan gerakan seperti ini, fleksikan 90 derajat. Kita pasien untuk melakukan seperti ini. Nah, setelah itu ada yang namanya gerakan retraksi. Retraksi itu untuk melatih bagian shoulder ataupun scapula. Jadi posisi menarik ke belakang seperti itu. Nah, seperti itu. Diulangi dengan dalam hitungan 1 hingga 5 kali dan 5 kali repetisi atau 5 kali pengulangan. Selain itu, kita juga bisa melakukan positioning pada si pasien. Karena pada saat posisi bed rest, kita harus sering melakukan positioning kepada pasien untuk mencegah adanya ulcus decubitus. Nah, setelah memberikan exercise pada pasien, kita akan memberikan edukasi kepada pasien. Nah, jadi Ibu untuk mencegah terjadinya nyeri kembali untuk exercise tadi kan maksudnya bisa dilakukan sendiri. Jadi Ibu bisa melakukan exercise tersebut sendiri tanpa ada saya pun, untuk melatih shoulder Ibu yang nyeri tersebut agar tidak adanya kekakuan sendi, sehingga sendi bahu Ibu bisa kembali, tidak nyeri lagi, dan juga bisa bergerak secara normal kembali setelah post operasi. Nah, kita anjurkan Ibu tersebut untuk makan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, lengkap dengan karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain. Selain itu pula, kita akan memberikan edukasi Ibu itu untuk bergerak dan jangan malas untuk bergerak untuk mencegah terjadinya spasme otot maupun kekakuan sendi. Nah, seperti itu tahapan-tahapan dalam melakukan penata laksanaan fisioterapi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.